eh bersyukur pada Tuhan ya kita eh, minggu ini sudah mulai ya beraktivitas ya berkegiatan rohani yang benar-benar rohani ya. Saya kira Bapak Ibu apa yang kita lakukan setiap malam ini ya kalau dilandasi oleh satu motivasi yaitu kerinduan kita untuk mau mengenal Tuhan lebih ya lewat perenungan dari mungkin eh, para pembicara maupun kesaksian ya pasti Tuhan menandai kita Bapak Ibu dan saya yakin Bapak Ibu hal-hal yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu ada persoalan yang berat atau persoalan yang kita sendiri tidak tahu jalan keluarnya ya. Saudara kemudian besar akan mengalami bahwa Tuhan itu real nyata gitu ya, bahwa kalau disebut bahwa Allah kita adalah Immanuel, saudara Bapak Ibu, artinya Immanuel, Allah beserta kita. Itu bukan hanya slogan, bukan hanya kata-kata, tapi itu memang Bapak Ibu alami sendiri bahwa Allah beserta kita. Nah, itulah kerinduan dalam komunitas discipleship ini Bapak Ibu, bahwa kita belajar kekristenan, belajar ya Alkitab itu bukan hanya sebatas teori pengetahuan ya, tapi kita benar-benar mau mengalami ya Bapak Ibu, mengalami Tuhan real dalam hidup kita. Nah, sebelum eh, lebih lanjut ya, saya mau kesaksian sedikit nih yang baru-baru ini terjadi ya, bahwa orang-orang yang bagi saya ya, kalau hati kita murni belajar firman, motivasinya benar-benar mau mengenal dan hidup kita memang diserahkan pada Tuhan ya, bahwa hidup kita itu kita gambarkan bahwa kita sedang membangun ya, rumah Tuhan ya. 2 bulan lalu kita tema tentang membangun rumah Tuhan. Nah, sebelum masuk ke tema baru ya, saya coba mau mengaktualisasikan teori atau firman yang kemarin kita pelajari dalam aplikasi ya. Salah satu aplikasi membangun rumah Tuhan bahwa kita bisa memahami, mengetahui dan merasakan rumah Tuhan itu adalah rumah perlindungan kita. Jadi Bapak Ibu, ya membangun rumah Tuhan yang kita pelajari sebelumnya, ya artinya membangun manusia baru, artinya menghadirkan Tuhan sebagai raja kita, menjadi penguasa hidup kita, ya sebenarnya punya konsekuensi langsung dalam hidup kita, yaitu bahwa rumah Tuhan itu, ya, di mana secara praktisnya, ya, kalau dulu rumah Tuhan itu berupa bangunan fisik, sekarang kita tahu bahwa kehadiran Tuhan bisa senantiasa, ya, ada, ya, selalu ada. Kalau bilang Tuhan ada di mana-mana, ya, bukannya Tuhan banyak ya. Tuhan ada di mana-mana karena kita, tubuh kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, sehingga Tuhan di dalam kita. Jadi kemanapun kita pergi, tentu saja Allah ada di situ. Jika kita benar-benar bisa menyediakan tubuh kita, diri kita itu sebagai rumah kediaman yang Tuhan berkenan nyaman di situ. Jadi kalau Tuhan benar-benar ya lewat Roh Kudus bisa mendiami rumah kita, maka rumah Tuhan sekaligus juga menjadi rumah perlindungan, ya, menjadi safe house. Ya, kalau dalam cerita-cerita polisian detektif, kalau ada saksi kunci, ya Bapak Ibu, dan saksi kunci itu bisa memberatkan ya si penjahat gitu ya, biasanya eh, nyawanya terancam kan. Nah, makanya polisi menempatkan orang di safe house, ya, rumah yang aman dari segala kemungkinan ya penyerangan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ya ilustrasi rumah, ya rumah itu juga
cukup baik untuk kita maknai di hari-hari ini ya, bahwa di tengah kita tidak apa ya, kestabilan ya, tidak stabil, tidak menentu ya, dan diperkirakan dunia ke depan itu bukannya makin aman nyaman, tapi makin penuh gejolak ya, maka memang kita harus mempersiapkan ya tempat perlindungan ya, tempat di mana kita benar-benar masa aman di situ ya. Jadi membangun rumah Tuhan yang kemarin kita pelajari itu sebenarnya juga sekaligus kita membangun benteng perlindungan, rumah perlindungan, safe house bagi kehidupan kita. Nah, kita akan belajar ini ya lebih dalam lagi, apa yang dimaksud hidup dalam perlindungan Tuhan. Nah, sebelum ke situ ya, saya ada sebelumnya itu sebenarnya saya alami suatu pergumulan ya dalam keluarga. Ya, ada satu keluarga saya ya, keluarga dari kami gitu ya, satunya itu yang eh, tidak terjangkau gitu ya. Jadi dia apa namanya hidup dalam itunya sendiri, menyendiri di kamar. Jadi sering di kamar sendiri ya. Dia sudah berumur tapi belum ya belum menikah, pekerjaannya juga jelas gitu ya. Dan setiap kita coba mendekati, bahkan orang tuanya mendekati, itu sulit gitu ya untuk masuk ya. Jangan boro-boro ngomongin tentang Tuhan ya. Bicara untuk dia bisa bersosialisasi, untuk bisa ya apa menjalankan kewajibannya dalam tatanan etika secara umum aja ya, itu kesulitan karena tipikal orangnya mudah tersinggung ya. Jadi beberapa yang lalu juga dengan istri saya pernah kerjasama dan uh, ribut besar dengan hal-hal yang sepele. Nah, jadi seringkali saya sama istri gitu ya, yang mendapat keluhan dari orang tuanya, dan saya juga apa namanya bertanya-tanya juga, berdiskusi dengan istri saya, ini gimana ya cara menjangkaunya ya. Jadi setiap ngobrol itu nggak nyambung, dan setiap diajak untuk mulai membuka diri gitu ya, tidak hanya di kamar terus gitu ya, itu sering mentok gitu, kayak ada tembok gitu. Nah, tapi eh, kami setia ya dalam setiap doa, setiap malam, dan juga karena kita ada aktivitas doa pagi dan ada doa malam juga ya, tidak terasa terus didoakan. Dan minggu lalu ada peristiwa yang saya sendiri amazing gitu ya. Jadi saudara kami ini tiba-tiba masuk UGD gitu ya, masuk UGD bukan karena kecelakaan atau apa ya, eh, karena dia merasa ada stres tinggi gitu ya. Jadi belakangan setelah kita berkunjung ke UGD, dia denyut jantungnya tinggi, nggak tenang gitu ya, dan kemudian kata dokter dia mengalami depresi. Jadi mungkin dia mengalami ada satu ketakutan yang besar gitu. Nah, kalau dalam ilmu psikologi ya, ini ya gejala-gejala dia mengalami depresi gitu. Nah, gejala depresi ini apa? Ya, pikiran-pikiran bawah sadarnya itu mulai muncul keluar. Jadi Bapak Ibu ya, sebenarnya kalau kita menganggap tidak ada masalah gitu ya, seperti saudara kami ini, ya dia merasa biasa aja dan seterusnya ya, tidak ada pekerjaan, tidak belum berumah tangga, ya dia buat dia seperti nggak ada masalah. Sebenarnya itu bisa menyimpan masalah. Jadi kalau orang tidak bisa menyalurkan apa yang di dalam gitu ya, dan mungkin dialihkan dengan kegiatan lain ya, itu nggak akan hilang otomatis sebenarnya. Nah, dalam ilmu psikologi itu pikiran-pikiran itu mengendap ke dalam, dan suatu saat bisa muncul ya, melahirkan kecemasan dan akhirnya depresi. Jadi itu juga mempengaruhi fisik gitu. Tapi dengan kejadian ini ya, dia mulai mencari pertolongan ya, dia menghubungi kita saudaranya untuk ya minta pertolongan. Nah, saat kita kunjungi ke sana, nah disitulah
justru itu momen kita bisa eh, bercerita, ngobrol, dan dia mulai terbuka, ya, terbuka eh, apa yang dia pikirkan, dia alami gitu ya, dan saya mengalami dia sebenarnya dia juga sedang memikirkan hidupnya yang nggak jelas tuh. Nah, di situ saya mulai memasukkan satu kebenaran bahwa orang bisa mengalami stres, depresi atau kecemasan tinggi, ya, itu karena tidak punya tujuan hidup. Ya, ibarat kapal, kalau dia ada di lautan, ya, tapi dia tidak tahu mau kemana, ya pasti akan terombang-ambing ke kiri, kanan, utara, selatan, nggak jelas. Dan kalau ada badai, ada ombak, wah dia pasti akan lebih nggak tahu menghadapinya. Nah, saya ceritakan ilustrasi itu. Tapi kalau kapal itu, ibarat kapal itu punya tujuan, ya, ada di Laut Jakarta dia mau ke Surabaya, dengan berbagai cara, ya, kalaupun ada gangguan, ada angin badai apapun, ya, si nahkoda akan punya fokus tujuan dan mengerahkan kekuatan, ya, dari kapal itu untuk terus maju ke satu titik tujuan. Nah, itu saya ceritakan kepada saudara kami ini, dan dia mulai masuk, oh ya, dia mengakui bahwa ya selama ini saya nggak punya tujuan hidup. Ya, jadi hidupnya sebenarnya ini orang bisa bergaul gitu ya, tapi tidak apa ya, tidak bisa fight untuk, dia hanya bisa menemani orang sukses, tapi dia sendiri tidak sukses secara ekonomikal maupun secara sosial ya. Dan itu mungkin menyimpan dan uh, lewat peristiwa itu justru ya, saat dia di UGD dan seterusnya, dia terbuka cerita. Nah, justru kita mulai masuk ya sedikit-sedikit firman. Dan uh, ini saya seperti diingatkan Tuhan bahwa uh, apa Tuhan tidak diam gitu ya. Tuhan mengerti kalau kita doain sungguh-sungguh, Tuhan punya cara ya. Walaupun buat saya itu uh, apa ya, uh, amazing juga, agak berbeda ceritanya gitu. Uh, Jalan keluar yang disediakan Tuhan itu tidak terpikirkan sama sekali. Dan ya sekarang ini dia mulai terbuka dan mau berdiskusi soal pekerjaan, bisnis, dan mulai beraktivitas. Dan itu juga membuat lega orang tuanya karena tidak hanya diam di kamar. Ya, selama ini bertahun-tahun itu di kamar terus. Dan mulai keluar. Nah, di situ Bapak Ibu, saya merasakan bahwa mungkin pada awalnya saya juga ini sudah didoain tapi kok nggak ada perubahan gitu ya, kok apa ya, nggak ngaruh gitu apa yang kita gumulkan gitu ya. Tapi lewat peristiwa itu Tuhan mengingatkan bahwa kalau kita ya sungguh-sungguh dan melekatkan diri pada Tuhan, Tuhan tidak lupa, Tuhan tidak lalai janjinya, Tuhan tidak melupakan pergumulan kita ya. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Nah, dari situ Bapak Ibu, saya ingat ya bahwa kalau kita hidup di dalam perlindungan Tuhan, eh, memang tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Seharusnya seperti itu. Karena apa? Ya, kalau Tuhan diam di dalam hidup kita, menjadi raja, ya, raja dalam hidup kita, seperti yang 2 minggu yang lalu kita belajar ya, saat menjadi rumah Tuhan. Kalau kita mau jadi rumah Tuhan, artinya sudah ada penyerahan kekuasaan kan, penyerahan kekuasaan dari ya manusia lama kita, dari si aku ego kita ini kepada Tuhan sebagai raja. Itu maka Tuhan yang ambil alih ya. Jadi kalau Tuhan memang sungguh-sungguh bertahta dalam diri kita, hidup kita, apa yang perlu kita khawatirkan lagi? Apa yang bisa membuat kita tidak percaya ya, tidak percaya akan pimpinannya, kan dia raja gitu. Nah, seringkali ya kita mulai merasa khawatir atau tidak tenang itu ya karena kita nggak menyerahkan secara total, secara terus ya, secara penuh kepada Tuhan melalui
pimpinan Roh Kudus. Kita tidak mau secara penuh dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, itulah problemnya utamanya. Ya. Jadi kalau kita hanya setengah-setengah menyerahkan kekuasaan kita pada Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, Allah kita, ya Roh Kudus itu pribadi yang sopan ya. Dia tidak memaksa mengambil kekuasaan. Kita yang harus menyerahkan ya. Kita sendiri harus memindahkan ya, kekuasaan kita untuk diserahkan pada Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kita ya. Raja itu penguasa. Jadi apa ya? Ini yang benar-benar saya mau hayati bahwa kalau kita menjadikan Tuhan sebagai penguasa ya, Raja penguasa, pasti kita nggak akan melakukan hal yang sembarangan, sembrono ya, dengan semua apa yang kita kerjakan dengan waktu kita, dengan tangan kita ya. Itu pasti apa Bapak Ibu? Ya kita harus uh, ikut komandonya Tuhan, benar nggak? Jadi kita nggak akan suka-suka sendiri, tidak akan hidup suka-suka sendiri, ya. Nah, jadi mungkin buat sebagian kita pertolongan Tuhan ya, atau perlindungan Tuhan itu kelihatan kok seperti jauh, atau artinya gini ya, kita maunya sekarang ya Tuhan menolong, tapi kok nggak gitu ya. Jadi seringkali bentrok karena ya kita belum menyerahkan secara penuh nih kontrol kendali hidup kita di Tuhan ya, tapi masih si aku, si egoku ini yang ambil alih. Nah, itulah sebenarnya pangkal ya, pangkal masalah kita tidak bisa hidup dalam damai sejahtera yang dari Tuhan ya. Uh, Tidak bisa firm gitu ya, tidak bisa menghayati hidup dalam pimpinan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan itu belum bisa. Kalau syaratnya tadi serah terima kekuasaannya masih setengah-setengah. Nah, kalau saya ibaratkan Bapak Ibu, ya, menjadi manusia baru yang sebenarnya itu adalah membangun rumah Tuhan. Membangun rumah Tuhan artinya membangun manusia baru kita. Itu seperti proklamasi kan? Kita masih ingat ya, kemarin saya coba ilustrasikan ya. Saya ilustrasikan, masih ada yang ingat gak teks proklamasi kita, Bapak Ibu? Ada yang ingat? Apa? Proklamasi. Nih, ini saya ada slide-nya nih. Nah, ya, kelihatan ya. Nah, proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai, nah ini ya, pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi menjadi manusia baru ya itu karena ada pertama ya, seperti proklamasi, kita memproklamasikan karena apa? Ada penebusan Kristus ya, seperti bangsa Indonesia itu memproklamasikan diri, dan dia secara hukum de jure itu apa Bapak Ibu? Itu dia sudah merdeka ya secara hukum ya, karena ada apa? Ada kekalahan waktu itu kan, perang ya, kekalahan Jepang, terus kita merebut ya dari penjajah dan kita memproklamasikan. Tapi secara de facto ya, penjajah itu tidak langsung langsung apa namanya pergi gitu ya. Makanya ada kata apa? Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Jadi sebelum ada pemindahan kekuasaan ya secara penuh, kita tidak bisa apa, bangsa Indonesia tidak secara de facto benar-benar merdeka kan ya. Tidak secara de facto benar-benar bebas dari penjajahan, dari penjajah masih masuk gitu. Jadi memang bangsa negara aja ada pemindahan kekuasaan. Jadi secara sadar harus memindahkan ya, dari yang penjajah itu kata manusia lama ke manusia baru, harus diserahkan secara penuh gitu ya. Kepemimpinan kita itu harus
oleh manusia baru, bukan manusia lama. Nah, masalahnya Bapak Ibu, pemindahan kekuasaan itu bukan tidak bisa terjadi dalam sekejap, tidak jadi instan gitu. Tidak bisa, ya. Ya dalam negara aja, dalam kehidupan sosial kita, ya bangsa negara aja nggak sekejap kan, tidak bisa apa. Apalagi kita menyangkut manusia yang kompleks ini. Jadi makanya penghayatan dan kesadaran dan apa ya uh, kerjaan kita ya, tugas kita untuk memindahkan kekuasaan kita, si akunya itu kepada Tuhan sebagai Raja, itu harus kita kerjakan. Nah, seiring itulah ya kita semakin penuh, Bapak Ibu, penuh uh, menyerahkan pada Tuhan, Tuhan bisa ambil alih, ya, bisa ambil alih dan pada akhirnya apa Bapak Ibu? Pada akhirnya kita mulai secara bertahap benar-benar hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau kita mau benar-benar hidup dalam pimpinan Roh Kudus, syarat pertama kita harus menyadari bahwa kita bukan untuk hidup buat diri kita sendiri, ya seperti 2 Korintus 5 itu bahwa hidup kita bukan kita lagi tapi Kristus yang hidup dalam kita. Kita karena Kristus sudah menebus kita, maka kita fokus pada pribadi yang menebus kita. Jadi tidak hidup untuk diri kita sendiri, ya, tapi untuk Tuhan yang sudah menebus kita. Nah, itulah satu ciri manusia baru yang minggu-minggu lalu kita pelajari. Nah, jadi Bapak Ibu, ya kita mau hari ini ya belajar ya, secara praktikal gitu ya. Membangun rumah Tuhan itu Bapak itu harus bisa merasakan sendiri ya efeknya kalau kita benar-benar rumah Tuhan yang dibangun, pasti kita ada dalam perlindungannya. Nah, kita mau belajar gimana sih ya hidup dalam perlindungan Tuhan. Ya, seperti apa ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat ya, bentar. Kalau kita lihat di yang kalau bicara tentang perlindungan Tuhan itu ada Mazmur berapa yang tentang biasanya favorit nih. Mazmur 91, Pak. Ya, betul Pak Elektri. Ini Mazmur yang saya ingat sekali ramai saat pandemi mulai ya. Saat COVID itu mulai dan saya mau kita sama-sama memahami ini lebih tepat gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke lebih dalam, ya coba ada bantu saya untuk membacakan ya Mazmur 91 ayat 1 sampai 8 dulu. Silakan, kelihatan kan? Ada yang bisa bantu bacakan? Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat, penangkap burung dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Malapetaka,
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan tanya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Oke, ini luar biasa ya ayatnya ya. Ini andalan rata-rata orang Kristen nih ya. Kalau menghadapi malapetaka, menghadapi guncangan, ya ini apa sering menjadi pegangan gitu. Emang ini dahsyat ya. Perlindungan Tuhan itu kelihatan sekali nyata di Mazmur ini, dan si penulis itu benar-benar merasakan itu. Nah, ya saya mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, ini sempat menjadi kontroversi karena ada sebagian ya, ada beberapa mungkin ya pendeta yang memakai ini untuk meyakinkan bahwa ya waktu itu COVID tidak akan kena, ya benar nggak? Tidak akan bisa melukai atau kena kepada orang Kristen, orang percaya gitu. Ya, jadi makanya ada pendeta yang menengking ya, menengking si COVID itu supaya ini tidak mengenai kita ya. Jadi di sini kan ke hubungannya dengan COVID karena apa? Karena ada di sini ya ayat 6 kan, terhadap penyakit sampar yang berjalan gelap dan terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ini kan waktu itu confirm banget ya, ini kan di COVID nih ya, bener nggak? Penyakit menular yang mengamuk di waktu petang ya, walaupun 1.000 rebah orang di sisimu, 10.000 di kananmu, tidak akan menimpamu. Wah, ini yang dipegang gitu ya, dipegang. Tapi akhirnya pada kenyataannya ya ada orang yang salah ya mempraktekkan, mengartikan dari Mazmur 91 ini. Karena ya dengan itu mereka jadi kelakuannya ya tidak bijak gitu ya, tidak mau pakai masker ya, karena yang penting kalau Tuhan melindungi, nggak akan tertimpa gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu ya yang saya kasihi, sebenarnya Mazmur ini ya, ini jadi kalau kita bicara perlindungan Tuhan itu harus dalam perspektif yang tepat gitu ya. Bukan berarti Tuhan tidak bisa melindungi ya. Jadi betul apa yang dikatakan ini ya, kalau Tuhan ada di pihak kita ya, siapa yang dapat lawan kita kan? Siapa yang dapat lawan kita? Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Nah, kalau Tuhan ada di dalam hidup kita ya, ini kan Mazmur itu dibuat ya saat zaman Israel saat itu ya. Jadi bangsa Israel itu ya banyak menang perang karena dia menghadirkan Yahweh-nya ya, dan memang mereka mengalami pengalaman yang luar biasa. Kalau Yahweh sudah ada di dalam dia gitu ya, menyertai, itu pasti bangsa Israel itu bisa menang ya. Dan asal bangsa Israel itu taat ya pada Yahweh, itu kemenangan demi kemenangan diraih gitu. Nah, tapi kita suka secara dangkal memahaminya ini Bapak Ibu. Ya, satu ya, kita harus mempertanyakan apakah
siapakah orang yang bisa mengklaim ya adanya janji Tuhan seperti ini ya, perlindungan Tuhan ini ya? Apakah otomatis kita orang percaya ya itu mendapatkan perlindungan Tuhan ya? Nah, seringkali ya kita memahami orang percaya ya itu secara dangkal, hanya berbekal bahwa saya orang Kristen melayani itu menganggap diri sebagai orang yang percaya. Jadi pengakuan iman kita percaya pada Tuhan sekedar uh, teori, sekedar dari pikiran gitu ya, itu kita sudah merasa bahwa kita sudah mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah, ini satu faktornya adalah bahwa kalau orang benar-benar mempercayakan diri kepada Tuhan, ya pasti eh, pasti ada perlindungan Tuhan, ya. Ya. Tapi juga apa Bapak Ibu? Pasti ada kebijaksanaan, ya. Karena Bapak Ibu, ya, yang harus kita pahami dalam setiap perlindungan Tuhan itu ada yang disebut tatanan, ya. Ada tatanan Allah, ada tatanan Allah yang kita tidak bisa menghindarinya, ya. Apa yang disebut tatanan Allah itu, Bapak Ibu? Bahwa ada hukum apa yang kamu tabur, kamu tuai, ya. Kita tidak bisa mengklaim bahwa Tuhan akan melindungi kita, sedangkan kita hidup kita ceroboh, kita tidak berjaga-jaga. Jadi bagaimana perlindungan Tuhan bisa hadir kalau kita sendiri sebenarnya ya mengabaikan tatanan yang Tuhan sudah ciptakan. Nah, ini satu kunci utama bahwa Nanti pakai itu tuh. kita akan bisa mendapat pelindungan full kalau kita bisa memahami tatanan Allah ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi ya, memandang perlindungan Tuhan itu sebenarnya ya ada aspek ya 3 aspek yang saya mau kemukakan di sini. Pertama bahwa perlindungan Tuhan harus dilihat ya dari perspektif kekekalan. Kita harus bicara dulu apakah tujuan perlindungan Tuhan itu buat kita. Ya. Karena kalau kita salah dalam memahami tujuan perlindungan Tuhan, maka kita juga akan salah ya menafsirkan janji Tuhan itu. Kalau imajinasi kita, ya, bayangan kita, perlindungan Tuhan itu artinya kita terbebas dari segala sakit penyakit, dari segala kesulitan, dari segala, di sini bukan pembalasan orang-orang fasik, dari semua musuh kita nggak ada yang bisa menganiaya kita, ya. Kita akan meleset dalam melihat perlindungan Tuhan. Bapak Ibu harus pahami ya perspektif orang di zaman perjanjian baru, perjanjian lama dan perjanjian baru itu berbeda. Bangsa Israel yang mengartikan perlindungan Tuhan itu memang dalam perspektif saat itu di bumi, bahwa yang disebut aman dalam lindungan Tuhan ya aman dari musuh, aman dari apa Bapak Ibu? Sakit penyakit, ya, dari panen yang gagal. Semua pemenuhan kebutuhan jasmani ya itu menandakan bahwa aman dalam perlindungan Tuhan. Kalau kita mengartikan seperti itu, ya, kita akan tidak habis pikir, ya, akan menjadi aneh kenapa para murid, para rasul awal ya, waktu Tuhan Yesus sudah diangkat ke surga, apa yang mereka alami? Apakah mereka dalam perlindungan konteksnya tidak dianiaya, tidak ada yang tidak ada pembalasan orang fasik? Apa yang terjadi, Bapak Ibu, saat itu? Orang-orang Kristen awal, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Apakah mereka langsung bisa mempraktekkan mukjizat Tuhan atau apa
membuat mereka tidak mengalami aniaya. Ya, kita lihat di sejarah bahwa selama hampir 300 tahun, ya, sejak Tuhan Yesus naik ke surga, para murid, ya, orang-orang Kristen saat itu justru mengalami aniaya yang hebat. Ya, saya nggak tahu ya waktu mereka membaca Mazmur 91 apa yang ada di benak mereka, ya, karena seperti nggak masuk gitu, ya, tidak masuk, tidak tidak pas ini, ya, kok kita seperti apa ya, orang yang kalah, yang dikejar-kejar, mau dibunuh, menjadi tontonan, ya kan? Di sini harusnya kita yang menonton, ya, tapi kok kita menjadi tontonan orang-orang fasik itu, kita yang menderita dan seterusnya, ya. Nah, kalau hanya melihat dalam perspektif, ya, kenyamanan di bumi, ya pasti nggak masuk, ya, tidak masuk. Nah, Bapak Ibu, kita harus melihat dalam perspektif kekekalan. Kenapa? Kita tahu, ya, perlindungan Tuhan pasti dimaksudkan untuk bisa memenuhi rencana kekal Tuhan atas umatnya. Apa rencana kekal atas umatnya? Yaitu satu umat yang nanti bisa bersama-sama Tuhan, ya, dimuliakan bersama Tuhan di dalam kerajaannya, ya, di langit baru dan bumi baru. Itu yang harus menjadi perspektif utama kita, bahwa perlindungan Tuhan itu harus arahnya kepada perspektif kekekalan, berbasis kekekalan. Tujuan akhirnya harus tercapai, yaitu masuk dimuliakan bersama Tuhan di langit baru, bumi baru. Dengan perspektif ini, Bapak Ibu, justru penderitaan atau penganiayaan atau hal-hal yang merusak atau mengganggu kenyamanan fisik kita, justru itu bisa jadi perlindungan. Nah, itu bisa jadi perlindungan. Ya, kalau di kitab Wahyu dikabarkan, ya, secara apa, 3,5 masa gitu, ya, ada dibawa ke padang gurun, ya, umat Kristen itu seperti dibawa ke padang gurun gitu, ya. Justru itulah perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan terhadap apa? Perlindungan Tuhan dari pengaruh dunia. Jadi orang-orang Kristen saat itu, ya, benar-benar dipisahkan secara paksa, ya, dipaksa untuk, ya, benar-benar secara harafiah juga dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ya, orang-orang dunia, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengakui Tuhan Yesus, benar-benar dipisahkan secara terang benderang gitu, sehingga membuat orang-orang, kalau orang ikut Tuhan Yesus, mengaku Kristen, ya, udah pasti pengharapannya bukan di bumi, tapi pengharapannya ada di surga, ya. Dia pasti mengharapkan bahwa tempatku bersama Tuhan Yesus. Itu pasti pengharapannya. Nah, dengan cara itu, Bapak Ibu, ya, dengan cara itu, orang kekristenan awal, ya, benar-benar diperkuat, ya, disucikan, dikuduskan, ya, dipisahkan dari dunia dan dimurnikan imannya. Jadi mempercayai Tuhan itu bukan karena embel-embel kenyamanan hidup di bumi, tapi karena pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Percaya penuh bahwa Tuhan Yesus itu memang Raja, maka mereka berani bertaruh. Ya, kalau di zaman sekarang kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Raja, ya, hanya mungkin sebatas di mulut, tapi tidak berani bertaruh. Nah, itu perbedaannya. Mereka, orang-orang Kristen awal, para murid, para rasul, benar-benar berani bertaruh, mempertaruhkan nyawa demi, ya, tujuan, demi percayanya mereka bahwa Tuhan Yesus itu memang Raja, ya, bahwa penderitaan yang kami alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan didapat.
Rasul Paulus mengatakan itu dalam pola pikirnya bahwa penderitaan yang kami alami nggak sebanding gitu. Karena saya sudah menemukan raja di atas segala raja. Saya mending ikut. Saya menderita sekarang nggak apa-apa, tapi yang penting saya ikut dimuliakan bersama Tuhan. Nah, coba bandingkan dengan kekristenan saat ini. Ya. Apa yang kita pertaruhkan sekarang? Ya, kita memandang perlindungan Tuhan justru ya dengan konsep orang-orang perjanjian lama. Ya, perlindungan hanya ya, saya katakan hanya ya, hal-hal yang menyangkut kenyamanan hidup. Ya. Tapi jangan salah Bapak Ibu, bukan berarti ya kita tidak percaya bahwa Tuhan menjaga kita ya atau membiarkan kita dalam ketidaknyamanan secara daging, tidak ya. Tapi kita harus memandang secara proporsional, secara tepat ya maksud dari perlindungan Tuhan itu. Nah, jadi kita harus melihat perlindungan Tuhan itu dalam perspektif yang tepat ya. Kalau kita benar-benar ya Bapak Ibu hidup uh, ada Roh Kudus yang hidup di dalam hati kita, kita akan tahu apa yang Tuhan mau kehendaki ya. Dan kita tahu juga kalau kita mengalami penderitaan, tantangan ya, mengalami hal-hal yang tidak enak gitu, kita tahu bahwa itu memang dibutuhkan ya. Memang kita harus mengalami karena Tuhan sedang memproses manusia lama kita untuk mematikan manusia lama. Kadang-kadang mematikan manusia lama itu juga perlu penderitaan ya. Di Roma 8:17 juga jelas dikatakan kalau orang mau dimuliakan bersama Kristus harus menderita bersama Dia. Jadi penderitaan itu ada yang dibutuhkan ya. Kalau saya menyebutnya necessary suffering ya, penderitaan yang dibutuhkan. Ada penderitaan yang dibutuhkan karena itu bisa dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita, membuang hal-hal yang selama ini kita gantungkan, yang kita andalkan. Jadi kalau kita punya sesuatu yang kita andalkan selain Tuhan, kadang-kadang Tuhan harus buang itu, ya. Kalau tidak dengan cara yang halus, ya, tidak bisa dengan kesadaran kita sendiri, kadang Tuhan izinkan, ya, ada sesuatu dari luar yang memaksa kita untuk mau menyerahkan. Nah, kadang itu dipakai Tuhan juga ya untuk kita mau melihat dalam diri kita ini masih apakah kita masih menggenggam itu ya, menggenggam hasrat, menggenggam diri kita ya, menguasai kita masih ada bagian-bagian yang kita belum serahkan ya, kita belum serahkan. Nah, itu harus dipakai. Jadi memahami Mazmur 91 ya, itu harus dalam konteks yang tepat. Nah, intinya pertama ya, kalau saya sebut apa perlindungan Tuhan itu seperti segitiga ya. Di atasnya itu soal tujuan perlindungan Tuhan ya. Harus dalam perspektif kekekalan. Kita harus tahu ujung dari semua perlindungan Tuhan itu pasti ya, yang paling utama Tuhan mau kita bisa selamat masuk ke kerajaannya ya. Untuk apa kita mendapat dunia kenyamanan hidup di bumi kalau kita kehilangan kesempatan dimuliakan bersama Tuhan. Jadi kalau kita orang yang sungguh-sungguh punya kerinduan yang murni ya mau ikut Tuhan ya, justru kadang Tuhan izinkan kita mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, ya. Peristiwa yang membuat daging kita itu apa ya, kayak mau dicabik gitu, mau dikeluarkan itu, nggak enak sekali. Nah, kadang Tuhan izinkan itu ya. Jadi kalau ingat di Mazmur 73 kan, ya, ini Mazmur yang hari-hari ini saya apa namanya terngiang-ngiang terus ya. Ada
si pemazmur melihat kok orang yang nggak ikut sungguh-sungguh Tuhan kok dapatkan apa namanya ke ke kesejahteraan, ya, kenyamanan, makanya hidup mereka kok mereka sehat, gemuk, ya, baik-baik saja gitu. Sedangkan saya yang sungguh-sungguh ikut Tuhan kok malah nggak seperti itu gitu ya. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu si pemazmur ini? Pak, dia mengetahui yang sebenarnya ya. Jadi itu hanya sebenarnya bukan kenyataan itu apa ya? Itu tipuan ya. Sebenarnya itu fata morgana yang dilihat. Seakan-akan orang fasik itu enak hidupnya gitu ya. Seakan-akan Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu tidak melihat atau tidak membela orang-orang benar gitu. Ya, tapi waktu si pemazmur masuk dalam hadirat Tuhan, masuk ya di dalam rumah perlindungan Tuhan, Tuhan bukakan. Apa yang Tuhan bukakan? Akhir dari perjalanan orang-orang fasik. Bahwa ya Tuhan perlihatkan bahwa yang penting di ujung akhirnya orang-orang ini pasti tidak akan masuk ke kerajaannya, dan bahkan ya ada yang hancur tergelincir. Jadi dalam sekejap hancur tergelincir. Ya, terbalik 180 derajat dalam waktu hitungan hari. Waktu sangat cepat gitu. Nah, itu apa Bapak Ibu? Apa yang kalau kita dengar dengar Mazmur 73 itu ya yang kita bisa hubungkan dengan peristiwa sekarang, saya begitu nyata sekali loh Bapak Ibu melihat apa ya eh, perlindungan Tuhan itu jangan sempit hanya kenyamanan hidup ya, dalam bentuk kenyamanan hidup, hidup enak, hidup benar-benar langsam gitu ya. Tapi benar-benar itu akan berhubungan dengan hati kita ya, apa yang kita kerjakan. Jadi Tuhan tuh melihat hati yang sebenarnya. Walaupun kita bisa menipu semua orang bahwa kita hidup sebagai orang yang baik-baik, yang masyarakat melihat kita orang baik, tapi sebenarnya kan Tuhan melihat yang sesungguhnya. Dan orang walaupun orang Kristen tapi dia tidak taat ya, tidak melakukan firman Tuhan ya, saya anggap itu tetap sebagai orang fasik ya. Kalau orang Kristen dia hidup dalam korupsi, dia hidup menyembunyikan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, bahkan sombong, bahkan memamer kekayaannya, menindasnya, itu buat saya belum orang percaya ya kan, bukan orang percaya. Dan hukum Tuhan kita bisa lihat ya. Nah, kita kan kayak ini kita bisa melihat secara kasat mata ya, peristiwa yang mengagetkan ya yang dilakukan ya sayangnya oleh orang Kristen ya, di mana ada pejabat tinggi ya eh, punya kekuasaan besar gitu ya, yang luar biasa ditakuti gitu ya, dalam hitungan hari bulan itu menjadi narapidana ya, eh, jatuh sedemikian rupa gitu ya, oleh oleh hal yang mungkin hal sepele, bukan hal yang besar gitu ya. Di Mazmur 73 dikatakan tergelincir ya, tergelincir Bapak Ibu. Jadi peristiwa itu yang kita lihat ya di televisi ini ya. Nah, sayangnya saya cuma menyesal, waduh, kenapa orang Kristen tidak malah menjadi saksi ya. Tapi buat saya lihat, wah ini kayak memberi pelajaran kepada orang Kristen ya, terhadap bahwa hukum Tuhan tuh ada, bahwa keadilan Tuhan tuh ada, bahwa Tuhan tuh tidak bisa dipermainkan gitu. Ya, kelihatannya orang bisa berada di atas hukum, punya kekuatan ya untuk melindungi diri sendiri, tapi dia menindas orang seenaknya dan seterusnya, tidak ada apapun yang terjadi. Tapi kita lihat Sepertinya bahwa bagus dibaca Pak ayatnya ini. ayat ya di Mazmur 73. oke, saya ini ya Mazmur 13 ya. Oke, ini sebenarnya teringat aja nih tadi, ini bukan materi yang saya mau sampaikan, tapi oke lah kita ikutin suara Tuhan ya.
Dibaca aja coba ya. Iya, saya baca ya. Hmm. Mazmur 73. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, karena kegemukan kesalahan mereka menyolok. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia aku, sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulang dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya, di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa, kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu ya, ada dua peristiwa yang terjadi di negara kita ya. Dua peristiwa itu yang sayangnya dua-duanya dilakukan oleh orang Kristen bukan ya? Betul kan ya? Itu seperti menggambarkan Mazmur 73 ini gitu ya. Bahwa orang-orang ini punya kekuasaan yang tinggi, kekayaan, ya, tapi mereka berkalungkan kecongkakan, berpakaian kekerasan, semena-mena, betul kan? Mentang-mentang orang kaya punya pejabat bisa loh menganiaya sampai sedemikian rupa, ya, orang yang di bawahnya, orang yang lemah gitu, ya, dan setelah diselidiki juga orang tuanya mendapatkan kekayaan yang tidak wajar, yang melanggar diduga melanggar gitu. Dan orang mungkin ya sebelum ada kejadian ini akan melihat wah itu enak sekali gitu ya, senang selamanya gitu kan. Sungguhnya itulah orang-orang fasik. Nah, kita bisa mengaminkan nih ayat 17. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Terus kita melihat diri kita yang mungkin kita orang yang sungguh-sungguh, kadang terbesit kan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tak bersalah, ya. Tapi aku setiap hari kena tulah, kena hukum setiap pagi. Nah, ini mungkin hal-hal yang kita lihat sekarang ini ya. Jadi peristiwa yang kita alami ya, kecongkakan, kesombongan yang diperagakan oleh peristiwa akhir-akhir ini ya, seorang yang menganiaya orang lain sampai
koma, ya. Dan setelah diselidiki ternyata orang tuanya juga bermasalah dan seterusnya. Ya, kita lihat ini akhir mereka itu masih di bumi, ya. Benar-benar di ayat 18, sesungguhnya di tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata lenyap habis karena kedahsyatan. Ya. Ada memang yang Tuhan perlihatkan bahwa mereka punya akhir selama masih di bumi, ya. Tapi ada juga, ya, kenyataannya di bumi sampai mereka eh, mati tetap hidup senang gitu, ya. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa pada akhirnya, ya, mereka pasti tidak akan luput dari pengadilan Tuhan. Mereka bisa luput pada pengadilan dunia, tapi tidak akan luput pada pengadilan Tuhan. Ya, mereka bisa menghindari hukum dunia, tapi tidak akan bisa menghindari keadilan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa itu yang terjadi, ya, biarlah menjadi refleksi kita bahwa Tuhan tidak diam, ya. Kalau ada istilahan Gusti ora sare gitu. Tuhan tidak bisa dipermainkan, ya. Sehingga jadinya bisa orang dianggap lalai, tidak, ya. Ada saatnya Tuhan memperlihatkan, ya, kuasanya, tatanannya secara nyata, ya. Dan itu menjadi pembelajaran kita bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu pasti punya konsekuensi. Kita bisa berkelit, bisa menghindari dengan segala macam cara, ya, menghindari hukuman yang selama di bumi, aturan hukum dan seterusnya, ya. Tapi ada tatanan Allah yang tidak seorang pun bisa menghindarinya. Apa yang kamu tabur itu yang akan kita tuai, ya. Nah, ini menjadi pembelajaran Bapak Ibu, ya, bahwa hidup dalam perlindungan Tuhan bukan berarti kita akan terus mengalami, ya, eh, kenyamanan secara jasmani, tidak mengalami penderitaan, tidak, ya. Tapi yang Tuhan mau pastikan, ya, hidup dalam perlindungan Dia, kita bisa sampai apa? Sampai di akhir hidup kita masuk ke dalam kekekalan bersama Dia. Itu utamanya. Jadi Bapak Ibu, ini pengajaran, ya, sebenarnya ini suatu yang esensial dan mungkin mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu ngeh, ya, tidak terlalu sadar, ya. Tapi ini penting sekali Bapak Ibu. Ya, kita hanya bisa benar-benar hidup dalam perlindungan Tuhan kalau kita punya pola pikir berbasis kekekalan. Kita hanya bisa hidup dalam kebenaran, kita hanya bisa bebas dari dosa kalau kita punya pola pikir berbasis kekekalan. Hidup kita proyeksikan ke depan. Jadi apa yang kita alami sekarang, Bapak Ibu, ya, kita mau lihat dari atas, ya, dari jauh di atas, ya, tidak lihat sekarang tapi di bumi, tapi lihat dari kacamata surga. Dan dengan pendekatan ini Bapak Ibu, kita akan bisa mengalami perlindungan yang Tuhan sesungguhnya, ya, perlindungan yang tepat yang kita butuhkan, dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tapi saya percaya juga Bapak Ibu, kita tidak mungkin mengalami penderitaan yang membuat kita jauh dari tujuan kekekalan Tuhan. Ya. Ada penderitaan yang kita tidak perlu alami, karena kalau kita mengalami itu, kita tidak menjadi efektif buat Tuhan. Ya. Nah, ini, ya, kalau kita bisa punya perspektif yang tepat, Bapak Ibu, ya, kita akan bisa hidup dalam kepenuhan,
ya, kepenuhan di dalam rumah Tuhan, ya. Benar-benar kita membangun rumah Tuhan yang Tuhan suka dan kita penuh dalam perlindungannya. Nah, Bapak Ibu, ya, saya menyebutkan eh, konsep perlindungan Tuhan itu dalam bentuk, ya, istilah segitiga segitiga perlindungan Tuhan, ya. Kalau Bapak Ibu ingat kan, ilustrasinya aja, ya. Eh, segitiga, pernah dengar segitiga ini pengaman, ya. Nah, ini kalau mobil kita mogok gitu, ya, kita taruh, ya, eh, pengaman ini supaya kita terhindar dari apa, mobil lain gitu, ya. Nah, jadi dalam memandang perlindungan Tuhan juga ada tiga aspek, ya, tiga aspek segitiga perlindungan Tuhan. Pertama, di atas itu kita harus melihat tujuan perlindungan itu harus dalam perspektif kekekalan, langit baru dan bumi baru. Yang kedua adalah apa, Bapak Ibu, bahwa kita sudah belajar kemarin, ya, Tuhan hanya bisa diam, ya, betah di dalam diri kita, di rumah Tuhan dalam adalah tubuh kita ini kalau kita hidup dalam kesucian, ya. Ini satu yang apa, Bapak Ibu, satu yang kita nggak boleh lupakan, ya, bahwa kesucian hidup, ya, itu sebenarnya benar-benar, ya, syarat, ya, syarat mutlak kita bisa penuh dalam perlindungan Tuhan, ya, karena di Mazmur 24 juga, ya, orang yang bisa naik ke gunung Tuhan adalah orang yang bersih hatinya dan bersih tangannya dan murni hatinya, ya. Jadi kenapa? Karena Tuhan itu kudus, maka kamu adalah harus kudus, umatku harus kudus. Tidak mungkin yang tidak kudus bisa bersatu dengan yang kudus. Pasti yang tidak kudus akan binasa. Jadi sebenarnya hidup dalam kesucian itu, ya, hidup dalam kesucian itu kita menyamakan, ya, frekuensi dengan Tuhan. Lawan dari hidup suci, ya, hidup dalam dosa, ya. Lawan dari kesucian adalah keberdosaan. Nah, kita tahu keberdosaan, dosa itu adalah apa? Kemelesetan, ya. Dosa dalam perjanjian baru dipahami bukan hanya pelanggaran moral, tapi meleset dari target tujuan Tuhan, ya. Nah, berarti hidup suci itu adalah hidup dalam ketepatan kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Jadi beyond dari hanya sekedar hidup yang bermoral, hidup yang sesuai etika kemasyarakatan, ya. Tapi perspektifnya adalah kehendak Tuhan. Nah, kalau kita mengarahkan diri untuk, ya, sungguh-sungguh melihat apa yang Tuhan mau dalam hidupku, ya, itulah kesucian, ya. Jadi kesucian kita bisa pandang bukan suatu yang abstrak, ya, tapi yang bisa kita lihat real sehari-hari. Jadi kalau hari ini, ya, misalnya sepanjang sebelum kita memulai hari, eh, kita mau mendengar suara Tuhan, Tuhan mau melakukan apa, dan kita taat, ya, saat itu, ya, itu telah kita hidup dalam kesucian di hari itu. Jadi kesucian dibangun dari hari ke hari, Bapak Ibu. Bukan suatu yang abstrak, tapi Bapak Ibu harus ingat, kalau kita melakukan tepat apa yang Tuhan kehendaki, itulah kesucian hidup kita. Kesucian bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa, ya, tidak jatuh dalam dosa, bukan, ya. Tapi mengkondisikan pola pikir kita, gairah hasrat kita untuk punya apa? Semangat, punya gairah mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu, ya. Jadi setiap hari itu kita selalu bertanya, Tuhan, apa yang Kau kehendaki untuk hidupku? Setiap apa yang kita kerjakan, kita memandang Tuhan, Tuhan, Kau suka nggak dengan apa yang aku kerjakan? Bahkan dalam hal selera, ya, makan kita, selera mungkin kita mendengarkan musik, nonton gitu, ya. Kalau kita melibatkan Tuhan, ya, itu bentuk kesucian yang simple.
Ya, kalau kita apa ya, itu bisa, saya pribadi bisa mencegah saya untuk berbuat dosa. Jadi kalau saya menonton film gitu, pertanyaan yang muncul adalah apakah Tuhan bisa menikmati bersama saya film ini? Kalau tidak, berarti saya melukai perasaannya. Ya, kalau saya melukai perasaannya, berarti saya sedang tidak hidup dalam kekudusannya. Nah, Bapak Ibu, ya kalau kita bisa hidup dalam kesucian, artinya kita bisa seirama, ya, sepemikiran dengan Tuhan. Tentu saja perlindungan Tuhan akan nyata. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita celaka yang mengakibatkan kita meleset dari rencana Tuhan yang semula, yaitu hidup dimuliakan bersama Dia, mencapai kesempurnaan seperti yang Tuhan kehendaki. Tidak mungkin, Bapak Ibu. Jadi kalaupun ada hal yang kita alami yang berat gitu ya, artinya sebenarnya, dan kita sebenarnya sungguh-sungguh fokus murni ya, berarti Tuhan sedang memberikan bonus. Karena apa? Tuhan sedang mengharap kita untuk naik level, ya, naik level. Ya, kalau penderitaan yang kita alami bukan karena dosa, bukan karena kesalahan kita, bukan karena kita melanggar hukum moral ya, berarti kita sedang diuji Tuhan, kita sedang dipromosikan oleh Tuhan untuk masuk level yang lebih tinggi. Asal kita bisa menyikapinya dengan tepat. Dan itu kesempatan kita Bapak Ibu untuk melihat, mengkoreksi di dalam ya ruangan di hatiku ini, mana yang masih bergejolak, yang masih belum damai, yang masih hitam, yang masih kotor, yang tersentuh oleh peristiwa ini. Ya, kalau ada peristiwa yang menyakitkan kita, biasanya ada satu bagian kita yang memberontak, yang keluar. Nah, kita bisa mengenali, oh ini nih, ya, eh, ada orang yang melecehkan kita, memfitnah kita, wah kita mulai keluar marah kita, mulai kita keluar bengisnya kita. Nah, itu kesempatan kita untuk melihat manusia lama apa yang masih muncul. Nah, Bapak Ibu, kita mari ya, mulai hari ini dan seterusnya kita mulai peka ya, setiap peristiwa yang kita alami ya, apa yang Tuhan mau ajarkan ya. Tentu kita harus koreksi, jangan sampai yang penderitaan yang kita alami, ketidaknyamanan itu karena dosa ya. Kalau karena dosa dan kita sadar itu kesalahan kita, kita harus bertobat mohon ampun. Tapi kalau kita sudah kita doakan dan itu bukan karena dosa kita, ya ada sesuatu di luar sana, ya ada orang yang memusuhi kita mau merancangkan kecelakaan, artinya Tuhan sedang menggarap kita untuk naik level yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, ya itu aspek yang kedua. Nah, aspek yang ketiga, ya hidup yang bertanggung jawab. Ya, jadi tidak mungkin Bapak Ibu kita bisa mendapatkan perlindungan Tuhan kalau kita tidak punya tanggung jawab. Karena apa? Hidup yang bertanggung jawab adalah hidup yang menghargai adanya tatanan Tuhan. Ada hukum alam dan hukum rohani yang Tuhan sudah tetapkan sejak semula, ya, yang dimana manusia tidak bisa lepas dari itu. Siapa yang menabur itu yang akan menuai. Ya, siapa yang mengatakan kata-kata ya, yang mengembangkan lidah akan memakan buahnya. Itu kita harus pahami Bapak Ibu. Kalau kita bertanggung jawab, ya, kita melakukan tanggung jawab kita di posisi kita sekarang, kita menjaga kesucian kita dan kita meletakkan seluruh pengharapan kita pada kekekalan, berarti kita boleh berkata pada diri kita sendiri bahwa aku sudah hidup dalam lindungan Tuhan, dalam arti yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa saya share ya. Mari kita tutup ya perenungan ini dan berdoa. Bapak yang makasih, kami ucap syukur Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami sehingga kami dibukakan oleh kebenaran ini Tuhan. Karena inilah yang real yang kami hadapi setiap hari. Bahwa ada hal-hal yang tidak terduga, ada hal-hal yang
kita tidak tahu ya kami harus berbuat seperti apa. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu. Dan kami mau menyerahkan perlindungan kami, kota benteng kami dalam tangan-Mu. Tuhan, ajar kami, Tuhan, setiap lewat peristiwa hidup ini tidak akan lewat sia-sia, Tuhan, tapi kami mendapat sesuatu. Mereka mau, Tuhan, setelah kami mengoreksi jika ada kesalahan, ada dosa yang menyebabkan kami mengalami penderitaan ini, Tuhan. Kami mohon ampun dan kami bertobat berbalik, Tuhan. Dan jika kami tidak menemukan Tuhan, kami bisa memahami rencana-Mu. Dan kami tetap berpegang, berharap padamu, Bapa. Bahwa Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Sekali-sekali Engkau tidak akan melupakan kami, Tuhan. Tapi Engkau akan mengingat kami sebagai biji mata-Mu yang sangat berharga. Tuhan, yang kami serahkan, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan dan selamat kami bisa berkata, amin. 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 Haleluya. Terima kasih, Pak Anton. Amin. Amin. Pak Anton. Amin, amin. Sama-sama.